Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ibu-ibu kaum muslimat, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah, kita pada kesempatan pagi di waktu duha di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di salah satu masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Pagi, waktu duha, waktu yang berkah, waktu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan untuk umatnya, sebagaimana beliau doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah untuk umatku waktu paginya. Kita berada di tempat yang mulia, dan sekarang kita juga melakukan amalan yang kita yakin adalah amalan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu belajar agama. Apatah lagi pelajaran agama kita adalah mempelajari sirah Nabi, mempelajari riwayat hidup Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini menambah kemuliaan di atas kemuliaan, keutamaan di atas keutamaan. Kemudian tentunya kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah bagaimana dengan belajar agama kita menginginkan supaya kita mengenali Allah, mengenali agama Allah, mengenali Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhlas. Antanwiya raf'al jahli anka, kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, yaitu engkau berniat untuk
menghilangkan ketidaktahuan, mengangkat ketidaktahuan dari dirimu tentang Allah, tentang agama Allah, tentang Nabi Allah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tidak tahu tentang Allah, dengan belajar agama kita mengetahui. Bila kita tidak mengetahui agama Allah, dengan belajar agama kita menjadi tahu. Bila kita tidak mengetahui Nabi Allah, tidak mengenalinya dengan pengenalan yang baik, maka dengan belajar akhirnya kita kenal. Kalau kita sudah mengenalinya, otomatis kita mencintainya. Tidak, saya yakin tidak akan ada yang memungkiri pepatah kita tak kenal maka tak sayang. Tidak kenal maka tidak sayang. Kapan sayang itu akan muncul? Ketika kenal. Dengan tujuan inilah kita belajar agama, mengenali Allah agar kita mencintainya, mengimaninya, memuliakan dan mengagungkannya, agar kita mengenali agama Allah sehingga kita mencintai agama kita, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengikuti batasan-batasan agama, berakidah sesuai dengan yang dituntun oleh agama, beribadah sesuai dengan yang dituntun oleh agama, berakhlak, beretika sesuai dengan yang diarahkan oleh agama. Dengan mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW sehingga kita mengenalinya. Kalau kita mengenali Nabi hanya sekedar dia seorang Nabi saja tanpa mengetahui bagaimana kehidupannya, apa yang ia suka, apa yang tidak ia sukai, apa yang diperintah, apa yang dilarangnya, apa yang diberikannya dari batasan-batasan kita tidak tahu, mustahil kita mencintainya dengan cinta yang benar. Maka untuk ini semua ibu-ibu perlu keikhlasan, karena ikhlas itulah nilainya. Maka kita berupaya untuk selalu mengintrospeksi niat, memperhatikan dan menjaga niat. Perlu mungkin dan tidak salah malah selalu untuk menanyakan benar tidak niat saya? Apakah niat saya sudah benar? Setiap kali kita hendak melakukan ibadah seperti sekarang ini, karena kita yakin belajar agama adalah ibadah, maka mari kita memeriksa niat kita. Apa tujuan kita belajar? Nah, tentu tujuan kita belajar agar kita mengetahui. Ketika kita mengetahui, nanti kita akan amalkan apa yang kita ketahui dari ilmu agama. Alhamdulillah, ini semua tidak lain karena taufik dari Allah. Allah yang memberikan kita kemudahan, Allah yang memberikan kita keinginan, Allah yang membimbing kita untuk selalu mencari kesempatan-kesempatan agar bisa duduk di majelis ta'lim. Karena memang susah ya, untuk datang duduk di majelis ta'lim susah. Apalagi banyaknya kesibukan, banyaknya halangan, maka susah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan, Allah yang membimbing, Allah yang memberikan kelancaran,
terjadilah amal kebaikan. Falhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang hanya karena nikmatnya lah semua amal kebaikan terlaksana. Ibu-ibu kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara tujuan kita belajar sirah Nabi juga adalah memperbanyak ibadah salawat kepada Nabi. Karena bincangan-bincangan kita, pembahasan-pembahasan kita seputar beliau, maka tentu akan selalu ada nama-namanya disebut. Nah, tentang apa yang ia lakukan diperbincangkan, sehingga mengundang kita untuk banyak salawat. Untuk banyak salawat. Ini selalu kita tekankan, ibu-ibu, karena belajar atau talabul ilmi bukan hanya sekadar mendapatkan transfer pengetahuan, tetapi juga untuk mengambil dari celah-celah belajar itu pahala-pahala yang lain. Ya, maka nanti perbanyak salawat setiap kali mendengar nama Nabi kita disebutkan. Ya, dalam sebuah riwayat diungkapkan ungkapan raghima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaik. Raghima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaik. Merugilah seorang bila namamu disebut dia tidak bersalawat. Ya, dia tidak bersalawat. Dia didoakan kerugian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak akan mungkin mau rugi, dan tentu kita juga tidak akan mungkin mau bila didoakan kerugian oleh Nabi yang sudah pasti doanya didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi didengar dan dikabulkan oleh Allah. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Nabi doakan rugi, ya, atau didoakan oleh Nabi celaka. Maka perbanyak salawat, terutama di majelis-majelis ta'lim, ya, seperti ini. Dan tentunya lagi kita sedang mempelajari sirah dan riwayat hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pembahasan kita masih tentang penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Maksudnya adalah kota Mekah yang ketika itu di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin. Ya, di bawah kekuasaan, termasuk di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin. Ya, asalnya kan cerita awalnya Nabi dan orang-orang muhajirin kan penduduk Mekah. Nabi dan orang-orang muhajirin penduduk Mekah. Kemudian diangkatlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Nabi, diangkat sebagai seorang Rasul, ditugaskan untuk berdakwah, mengajak terutama orang-orang Mekah dan terutama lagi keluarga-keluarga terdekatnya untuk menyembah Allah, untuk menyembah Allah Sang Pencipta, dan meninggalkan apapun bentuk penyembahan terhadap selain Allah. Ternyata tidak mendapatkan penerimaan, tidak diterima, ditentang, ya, dihina, dicaci maki, dituduh yang bukan-bukan, dihujat, ya, nabinya dan pengikut-pengikutnya lebih lagi. Apalagi pengikut-pengikut Nabi yang sudah beriman dengan Nabi dari kalangan menengah ke bawah, tidak punya keluarga yang terpandang, tidak punya suku yang terhormat, apalagi budak
Ternyata dakwah Nabi itu bukan diperuntukkan untuk orang-orang yang merdeka saja, tetapi untuk semua manusia. Budak pun masuk Islam. Bayangkan bagaimana keadaan budak-budak tersebut setelah beriman dengan Nabi, yang dakwahnya ditentang oleh penduduk Mekah, terutama pejabat-pejabatnya, tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, kepala-kepala sukunya, siapapun mereka, termasuk paman-paman Nabi, ya, tokoh-tokoh terkenal yang tidak menerima dakwah Nabi, ya. Maka para budak dan masyarakat yang menengah ke bawah, yang tidak ada keluarganya yang terpandang, itu mendapatkan siksaan, penindasan, bermacam bentuk intimidasi, celaan, cacian, penghinaan, siksa dan azab. Pernah mendengar cerita Bilal bin Rabah? Ini secuil dari contoh, ya. Kemudian Khabbab ibnul Arat, kemudian keluarganya Yasir dan istri dan anaknya. Karena mereka ini dari kalangan budak, tentu tidak ada yang ditakuti ketika mereka disiksa, tidak ada yang disegani. Sampai-sampai ibundanya Ammar, namanya Sumayyah, itu dengan semena-mena dan begitu biadab dibunuh dengan secara keji oleh penduduk Mekah. Tidak ada yang peduli, karena dia umpama barang yang tak berharga, karena bukan dianggap manusia, budak. Di apapun juga orang tidak akan protes. Tidak ada hak-hak asasi manusia ketika itu, ya. Untuk para budak tidak ada HAM, ya. Maka ditusuk dengan tombak dari kemaluannya sampai tembus di dadanya. Kata para ulama, dialah wanita yang pertama kali syahid mempertahankan iman, mempertahankan akidah. Suaminya juga demikian, ayahnya Ammar, yaitu Yasir. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali Nabi lewat di dekat mereka saat disiksa, Nabi hanya mengatakan, sabran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Tetaplah bersabar wahai keluarga Yasir, di surga kita berjumpa. Itu saja yang diucapkan Nabi SAW. Luar biasa beratnya, luar biasa besarnya rintangan, ujian, cobaan yang mereka alami. Ya. Kemudian setelah 13 tahun lamanya berada di Mekah, menghadapi berbagai macam rintangan, ujian, cobaan, penindasan, upaya-upaya pembunuhan terhadap Nabi ini. Kalau yang para sahabatnya seperti yang kita singgung tadi, Nabi kan dari keluarga terhormat, dari suku terpandang, ya. Nenek moyangnya atau kakek-kakeknya, paman-pamannya terpandang di Mekah. Sukunya pun suku yang terhormat, suku terpandang. Orang masih segan untuk mencemoohnya. Orang masih melihat di sana ada Abu Talib, ada yang lain-lainnya. Kalau bukan di antara pamannya yang begitu getol memusuhi Nabi, mungkin tidak terlalu keras lah orang-orang lain dari suku-suku lain membenci Nabi. Tetapi ternyata pamannya yang sangat dahsyat membencinya. Abu Lahab pamannya, yang luar biasa kebenciannya kepada Nabi SAW. Ya. Sehingga orang-orang yang lain pun tidak terlalu, atau kalau toh pun mereka segan, tapi tidak terlalu lah segannya. Pamannya saja sudah membencinya. Akhirnya setelah perjuangan dalam masa yang panjang, 13 tahun lamanya, mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala,
pencipta alam semesta, ditentang, nah, dimusuhi, dibenci, dituduh yang bukan-bukan, dituduh gila, dituduh penyair, dituduh tukang sihir. Akhirnya Allah mengizinkan mereka hijrah. Sebelumnya ada hijrah memang ke Habasyah. Sebagian sahabat berangkat ke sana. Nabi sangat tidak tahan melihat sahabat-sahabatnya disiksa, sahabat-sahabatnya diintimidasi, sahabat-sahabatnya dikucilkan, dihina. Maka dia selalu mencari celah bagaimana sahabat ini bisa beribadah, bisa berakidah, beriman kepada Allah lepas dari ujian. Akhirnya terdengar olehnya di Habasyah itu rajanya bijaksana, pemimpinnya bijaksana. Akhirnya Nabi SAW kabarkan, boleh, bisa tidak kalian berangkat ke sana, pindah ke sana sementara. Disambut gembira oleh para sahabatnya, berangkat. Ya, itu hijrah pertama ke Habasyah. Ya, sebagian ulama mengatakan Ethiopia sekarang ini, tetapi ada lagi yang mengatakan bukan, tetapi namanya Habasyah. Berangkat ke sana, tetapi masih banyak yang tidak bisa berangkat karena harus mengarungi lautan, harus mengarungi Laut Merah. Ya, nah kemudian pada tahun ke-13 Hijriah, pada tahun 13 kenabian, dapatlah izin. Sebelumnya sudah ada, para sahabat sudah berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah. Madinah ini sudah ada orang yang beriman di sana, berbaiat ketika musim haji. Gagal orang-orang Quraisy untuk menghasut para jemaah yang datang dari luar agar tidak mendengar apa yang menjadi ceramah-ceramah Nabi. Mereka tuduh, jangan, kalau ada orang gila di Mekah ini baru-baru, kalau kalian nanti mendengar dia di masjid membaca sesuatu, mengajak kepada apapun, jangan dengarkan karena dia gila. Ternyata usaha terus dilanjutkan. Nabi bahkan berkeliling ke kemah-kemah jemaah haji menyampaikan dakwah. Abu Lahab di belakangnya menghasut. Jangan percaya, saya pamannya lebih tahu. Tetapi Allah SWT menunjukkan sebagian dari penduduk Yathrib, Madinah, akhirnya mereka beriman dan nanti mereka pulang berdakwah pula. Kembali tahun ke depan lebih banyak lagi, dibaiat, pulang. Akhirnya mereka siap untuk menerima kaum muslimin pindah ke sana. Nah, ini hijrah yang kedua setelah 13 tahun, dan akhirnya Nabi pun pergi meninggalkan Mekah. Semenjak itu Mekah sudah dibawa kekuasaan orang Quraisy, orang-orang musyrikin, dan Nabi dengan orang beriman pindah ke Madinah. Ya, mulai terjadi dualisme, pertikaian. Mulai terjadi upaya-upaya serang menyerang, dan akhirnya terjadi peperangan pertama kali antara Madinah dengan Mekah di tahun kedua bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah bulan Ramadan, perang Badar. Ya, dengan jumlah pasukan yang sama sekali tidak seimbang, perlengkapan senjata pun tidak seimbang. Pasukan Mekah ketika itu sebenarnya Nabi tidak ingin perang. Nabi SAW membawa sekitar 300-an lebih, ya, orang-orang muhajirin ditambah dengan orang Ansar Madinah untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Ini kan tidak baik, masa dicegat kafilah dagang? Nabi SAW tujuannya mengambil harta kaum muslimin yang tinggal di Mekah yang diambil alih oleh orang Quraisy. Kan berhak mereka. Kan orang-orang kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Rumah ditinggal, kebun ditinggal, kedai ditinggal, harta ditinggal. Yang mereka bawa makanan dan pakaian saja, membawa agama, membawa akidah. Dan harta mereka dirampas oleh orang-orang Mekah, diambil alih. Itulah tujuannya kafilah dagang mereka dicegat untuk imbas, ya, diambil harta perdagangan mereka sebagai balasan dari mereka mengambil, bukan untuk merampok begitu saja. Ini bukan itu maksudnya. Ya, ternyata yang diinginkan kafilah dagang, Allah datangkan pasukan perang.
Nabi kan keluar dari Madinah untuk mencegat kafilah dagang, tetapi Allah pertemukan dengan pasukan perang. Bayangkan perbedaan antara dua kesiapan kaum Nabi dengan pasukannya, dengan kesiapan orang Mekah dengan pasukannya yang besar. Itu pasukan perang ini hanya segelintir orang saja. Dari jumlah personil tidak seimbang, 300 lebih dengan 1000 orang, antara 900 sampai 1000 orang pasukan perang. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi dan orang-orang yang beriman dimenangkan oleh Allah. Sampai 70 orang pasukan perang Quraisy mati, tewas di perang Badar. Ya. Dan yang tewas itu pun bukan orang sembarangan. Tokoh-tokoh mereka, Abu Jahal mati di sana, tewas di sana. Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah di situ juga matinya. Walid bin Mughirah juga di sana. Uqbah bin Abi Mu'aid juga di sana. Gembong-gembong mereka yang merupakan provokator dari semua permusuhan terhadap Nabi dan orang beriman. Mereka yang memprovokasi, menghasut, mengadakan berbagai macam propaganda untuk menumbangkan dakwah Nabi SAW, itu semuanya tewas di perang Badar. Ya. Begitu mendalam luka kekalahan yang diderita oleh orang Quraisy. Nah, terus tahun ketiga perang Uhud dan terus terjadi peperangan sampailah di tahun ke-6. Tahun ke-6 Nabi SAW sebelumnya kita ini ceritakan tentang hubungannya dengan penaklukan kota Mekah. Ya. Pada tahun ke-6 Nabi berangkat dari Madinah pasca mimpi bahwa dia melihat mereka kaum orang beriman masuk ke kota Mekah dalam keadaan tahallul. Ini menunjukkan kerinduan yang luar biasa untuk ke Mekah umrah atau haji. Sudah 6 tahun lebih mereka berpisah dengan Ka'bah, terutama orang-orang Mekah ya, orang-orang Muhajirin, orang Ansar juga orang Madinah yang sudah sangat rindu untuk datang ke tanah suci terhalangi. Kita 2 kali haji saja di masa pandemi, kita lihat bagaimana antusiasnya orang-orang kaum muslimin untuk berangkat ke Mekah. Rindu yang luar biasa. Ini 6 tahun lamanya mereka tidak bisa ke sana. Mimpi Nabi dan mimpi Nabi hak. Akhirnya mereka mendesak Nabi untuk langsung berangkat tahun ke-6 itu. Ya. Akhirnya Nabi SAW menyetujuinya, berangkatlah mereka. Ternyata sampai di Mekah tidak dibiarkan masuk ke kota Mekah. Padahal mereka sudah ihram. Ini pelajaran sudah kita pelajari ya. Bahasa ini sudah kita pelajari. Mereka tidak dibenarkan masuk ke Mekah. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Isi yang pertama, mereka tidak boleh masuk tahun ini dan mereka harus ganti, atau mereka kalau mau ganti tahun depan. Tahun depan kami izinkan, tapi tidak bawa senjata. Ya. Akhirnya banyak poin-poinnya yang lain. Ya. Kemudian terjadi Bai'at Ridwan karena diisukan Utsman ibn Affan yang diutus oleh Nabi masuk ke kota Mekah untuk bermusyawarah, diisukan dibunuh oleh orang Mekah. Maka Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk berperang. Kalau begini tidak bisa kita biarkan. Dibaiatlah para sahabat untuk tidak lari dari medan perang. Berbaiat semuanya. Pulang setelah ternyata Utsman tidak dibunuh. Ya. Dan pulanglah mereka. Tahun ke-8, 2 tahun setelah itu, di bulan Ramadan, ya, terjadilah penaklukan kota Mekah. Ya. Yang masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin di Mekah. Dan penyebabnya ditaklukkan juga, diserang mereka juga. Orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah juga yang menyebabkan diserangnya oleh Nabi kota Mekah. Dalam isi perjanjian, ya, tidak ada pengkhianatan. Mereka gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada serang menyerang, tidak ada sakit menyakiti, tidak ada bunuh membunuh.
Ya, antara kedua belah pihak. Angkat senjata, tidak boleh terjadi kezaliman. Dan ternyata ada kelompok lain yang memihak. Ya. Memihak kepada Mekah satu kelompok, satu suku, memihak ke Madinah atau kepada Nabi suku yang lain. Yang terjadi pengkhianatan antara dua suku yang memihak ini. Ya. Bani Bakar dengan Khuza'ah kalau saya tidak salah, terjadi pengkhianatan di antara mereka. Ternyata orang Quraisy tidak mencegah, tidak menghalangi, bahkan ada andil mereka untuk menzalimi suku yang memihak kepada Nabi. Akhirnya mereka kirimkan utusan mengabarkan kepada Nabi, dan Nabi menyambut harapan mereka untuk menyerang Mekah. Ini penyebabnya, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, inilah waktu penaklukan kota Mekah. Strategi yang luar biasa, pengaturan yang sangat indah, kemudian banyaknya kejadian-kejadian yang sudah kita pelajari. Terakhir, ibu-ibu, yang kita pelajari tentang ini adalah Nabi SAW membersihkan Ka'bah dari semua benda-benda yang berhubungan dengan kesyirikan. Ya, dibersihkan oleh Nabi di luar Ka'bah, di dalam Ka'bah. Kemudian Nabi SAW sempat sholat di dalam Ka'bah 2 rakaat. Setelah tawaf dia 7 putaran, kemudian dia masuk ke dalam Ka'bah, kemudian dia sholat 2 rakaat, dibersihkannya pula yang nempel di dinding Ka'bah bagian dalam dari simbol-simbol kesyirikan. Bersih semuanya. Kemudian kita juga pelajari setelah selesai Nabi SAW melakukan ritual ibadah di dalam Ka'bah. Dia tegak di pintu Ka'bah, di depannya orang-orang Quraisy bersimpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya, dan Nabi memaafkan semua mereka. La tathriba alaikumul yauma, kalian tidak dituntut apa-apa sekarang ini, kalian bebas, kata Nabi SAW kepada mereka. Ya, dan memaafkan. Padahal mereka adalah orang-orang yang dahulunya membenci Nabi, memusuhi Nabi, menyakiti Nabi, menghina Nabi, dan seterusnya. Dengan mudahnya Nabi memaafkan mereka tanpa menyakiti sedikit pun mereka, walau dengan kata-kata. Walau dengan kata-kata. Jangankan dengan fisik, kata-kata saja tidak ada yang menyakiti mereka. Subhanallah. Itulah sesuai dengan yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, kata Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Kemudian ibu-ibu, itulah bahagian akhir dari pelajaran kita yang lalu, yang sengaja kita ulang agar tidak terkejut nanti tiba-tiba masuk ke pelajaran yang sebelum-sebelumnya tidak diketahui. Ya. Jadi begitu Nabi SAW maafkan orang-orang Quraisy yang bersimpuh duduk di hadapannya di sekitar Ka'bah dan tidak menyakiti walau sedikit pun mereka, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Kita masuk pelajaran yang baru. Ya. Masih dalam konteks ini, pembahasan ini, yaitu al-bai'ah. Al-bai'ah, yaitu bai'at. Ya. Kata penulis, "Tsumma ata as-safa fa'ala alaihi haitsu yanzuru ila al-bait." Setelah kejadian yang tadi, memaafkan, dan ini tertulis dengan tinta emas dalam sejarah manusia, tidak akan berulang kembali. Keadaan kasus kejadian itu tidak akan terulang kembali sampai hari kiamat. Dengan lapang dada, dengan jiwa besar,
dengan akhlak dan budi pekerti yang luar biasa, Nabi sangat mudah memaafkan. Ya, orang-orang yang begitu besar ya kebencian mereka kepada Nabi ya sebelum-sebelumnya. Setelah itu Nabi berangkat menuju Safa. Safa nama bukit ya. Nama bukit tidak jauh dari Ka'bah. Nabi SAW menuju ke sana. Kalau dalam ibadah umrah dan haji, ini tempat startnya sa'i. Tempat startnya sa'i. Allah mulai dengan menyebut Safa di dalam Al-Quran. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian dari syiar-syiar Allah. Jadi ini bukit yang istimewa. Ribuan tahun yang lalu, ya, disitulah Hajar berada. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunda Nabi Ismail yang ketika itu masih bayi menyusu. Kehabisan air susu Hajar sudah tidak ada lagi. Ia juga kehausan, tidak ada makanan, habis perbekalan, dan anaknya menangis kehausan dan kelaparan. Ya, belas kasihan seorang ibu melupakan kelelahan dan keletihan serta kelaparan dan kehausannya. Dia menaiki puncak Bukit Safa. Sampai ke puncaknya dia layangkan pandangannya, mana tahu ada kafilah yang sedang berjalan, mana tahu ada mereka membawa air. Ternyata tidak ada. Berteriak sana sini, tidak terdengar oleh siapapun juga karena tidak ada manusia. Tidak ada manusia. Naik dia ke puncak Bukit Safa. Inilah sejarah pengambilan sa'i, syiar atau syariat sa'i. Nabi SAW di penaklukan kota Mekah naik ke Bukit Safa. Setelah sampai di sana dia melihat ke Ka'bah. Nampak Ka'bah ya. Dilihatnya dari atas Bukit Safa Ka'bah. Farafa'a yadayhi yad'u. Lalu dia mengangkat kedua tangannya berdoa. Thumma baya'an nasa 'alal Islam. Setelah itu dia membaiat orang-orang di sana untuk menjaga dan mempertahankan keislaman, istiqamah. Ya, istiqamah. Islam itu harus dijaga, harus dipegang erat-erat. Jangan sampai lepas begitu mudah. Mempertahankannya susah. Ya. Karena banyak orang-orang yang menginginkan agama Islam itu dilepas. Semenjak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti, maka Nabi SAW tekankan sekali untuk tetap menjaga Islam, ya, mempertahankannya, mengajak yang lainnya untuk memeluk Islam. Wa mimman aslama yauma'id Abu Quhafah. Di antara orang-orang yang memeluk Islam ketika itu adalah Abu Quhafah. Adalah siapa? Abu Quhafah, walidu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Mendekatkan saja. Ketika itu Nabi SAW di penaklukan kota Mekah berusia berapa tahun? Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ya. Nabi SAW hijrah pada usia 53 tahun. 53 tambah 8 berapa? Tidak bisa matematika nampaknya. 53 tambah 8 berapa, Bu? 61 tahun ya. 61 tahun usia Nabi. Kurangi 2 tahun. Usia Abu Bakar karena lebih muda beliau dari Nabi 2 tahun kurang lebih. Berarti 59.
usianya Abu Bakar. Kalau usianya 59, ayahnya ini tentu sangat tua. Ya, memang Abu Quhafa ketika itu sangat tua. Diceritakan dalam riwayat beliau ini bahwa ketika berjumpa dengan Nabi, Nabi melihat alis matanya ini, daging alis matanya ini sudah begitu kosong ya, tinggal kulitnya saja. Kemudian dia turun ke bawah, ya, sampai mendekati kelopak mata bagian atas. Bayangkan tuanya, ya. Dipapah oleh Abu Bakar ayahnya ini untuk berjumpa dengan Nabi. Dipapah karena dia sudah tua, payah berjalan. Datang dari rumah ke masjid untuk menjumpai Nabi untuk bersyahadat. Nampak oleh Nabi SAW dari kejauhan, ya, Nabi SAW berdiri dan mengejar mereka, menyongsong ayahnya Abu Bakar. Kemudian dia tegur Abu Bakar. Ditegur oleh Nabi Abu Bakar, kenapa engkau tidak membiarkan saya menjumpainya di rumah? Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi sangat memuliakan, menghormati yang tua, sangat menghormati yang tua. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk tuntunan kami, atau tidak tergolong golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, yang kecil, dan tidak menghormati yang tua. Diterapkan oleh Nabi ini di dalam sikapnya tadi. Jadi yang di antara yang memeluk Islam di hari atau di waktu penaklukan kota Mekah, ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Fa fariha Rasulullah SAW bi islamihi. Nabi alaihi salatu wassalam sangat bergembira dengan masuk Islamnya beliau ini, Abu Quhafa. Summa baya'an nisa'a ba'dar rijal. Kemudian Nabi SAW membaiat, karena setiap yang masuk Islam dibaiat, masuk Islam dibaiat, ya, ketika itu. Dan ini hanya khusus untuk Nabi. Ini hanya khusus untuk Nabi, masuk Islam dibaiat ini hanya kepada Nabi. Sekian banyak orang-orang yang masuk Islam di zaman Abu Bakar, tidak ada satupun yang dibaiat oleh Abu Bakar. Sekian pula berlipat-lipat lebih banyak orang-orang yang mu'allaf, yang masuk Islam di zaman Umar. Tapi tidak seorang pun mereka dibaiat oleh Umar, karena baiat setelah Islam ini hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berbaiat, orang-orang yang masuk Islam dari penduduk Mekah. Tentu kan yang masuk Islam kan tidak laki-laki saja, ada perempuannya. Nah, ini catatan penting bagi kita ibu-ibu. Summa baya'an nisa ba'dar rijal. Jadi urut ini. Dalam proses baiat membaiat ini, Nabi SAW mendahulukan laki-laki agar tidak terjadi ikhtilaf. Jadi tuntunan untuk menjauhkan atau untuk menghindari ikhtilat antara laki-laki dan perempuan ini, subhanallah, selalu ditekankan oleh Nabi agar tidak terjadi ikhtilat. Maka diupayakan melakukan berbagai macam cara seperti baiat ini, ya, laki-laki dulu, sehingga perempuan masih duduk di tempatnya, tidak ada berbaris-baris, berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan. Ikhtilat itu artinya adalah bukan berada di satu tempat antara laki-laki dan perempuan, tidak. Dalam masjid kan sama, berada di masjid semuanya, tapi tidak ada ikhtilat. Yang ikhtilat itu adalah berbaur, tidak terpisah, kemudian nanti berdesak-desakan, kemudian bersentuh-sentuhan. Nah, ini yang tidak dibenarkan sama sekali oleh Islam, karena ini memunculkan fitnah yang besar. Wanita itu memberikan fitnah kepada laki-laki luar biasa. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan ashaddu 'ala rijali minan nisa. Ashaddu 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelah aku meninggal fitnah yang sangat berbahaya bagi laki-laki
daripada fitnah perempuan. Ya. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, sehingga dalam baiat itu diatur jadwalnya. Laki-laki dulu, habis laki-laki baru perempuan. Ya. Kemudian di antara poin baiat yang diambil dari wanita-wanita yang membaiat Nabi, ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12, alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tinaka bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf, ya, wa la ya'sinaka fi ma'ruf, ya. Ini poin-poin baiat yang diambil kepada setiap wanita yang dibaiat oleh Nabi. Ya ayuhan Nabi, lengkapnya ayat ini surat Al-Mumtahinah ayat 12. Ya ayuhan Nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka alla yusyrikna billahi syai'an ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita beriman membaiatmu agar mereka tidak menyekutukan Allah, berbuat syirik, itu yang pertama. Tidak menyekutukan Allah apapun, dan tidak mencuri, ini yang kedua. Dan tidak berzina, ini yang ketiga. Dan tidak membunuh anak-anak mereka, yang keempat. Dan mereka tidak mendatangkan kedustaan yang mereka buat-buat di hadapan dan di hadapan yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, di antara tangan dan kaki mereka. Kemudian mereka tidak juga mendurhakaimu dalam perkara yang ma'ruf. Inilah poin-poin baiat yang diambil dari wanita. Ada tambahannya ibu-ibu, untuk laki-lakinya Nabi membaiat, beliau menjabat tangan mereka satu persatu, berjabatan tangan. Kemudian Nabi mengambil baiat tadi. Tidak berbuat syirik, tidak mencuri, dan seterusnya yang tadi telah kita bacakan dari ayat. Sementara perempuan Nabi tidak berjabatan tangan dengan mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa ma massat yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu. Tidaklah tangan Nabi pernah bersentuhan dengan tangan wanita apapun atau siapapun. Dan dia berbaiat dengan kata-kata, kata Aisyah. Nabi membaiat dengan kata-kata, bukan dengan jabatan tangan. Seperti halnya berbaiat dengan laki-laki. Ini ibu-ibu yang perlu diketahui dari proses baiat di Bukit Sofa. Kemudian wa mimman baya'a yauma idzin minan nisa, di antara wanita yang masuk Islam dan membaiat Nabi ketika itu adalah Hindun bintu Utbah. Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan, istrinya Abu Sufyan. Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan, istrinya Abu Sufyan yang ketika itu membaiat Nabi, menyatakan keislaman. Ja'at muntaqibatan mutanakkirah, dia datang dengan menutupi wajah. Ya, ditutupi wajahnya agar dia tidak dikenal oleh Nabi. Di hadapan Nabi dia menyatakan keislamannya, bersyahadat, kemudian menyatakan poin-poin yang ada dalam baiat tadi. Ya, jadi dia melakukan itu agar tidak dikenal oleh Nabi. Khaufan ala nafsiha, karena dia khawatir
diapa-apakan oleh Nabi SAW, mimma kanat qad fa'alat bina'si Hamzata, lantaran apa yang ia telah perbuat terhadap jasadnya Hamzah. Pernah mendengar ibu-ibu apa yang diperbuat oleh Hindun bintu Utbah kepada jasadnya Hamzah setelah dibunuh? Yang membunuhnya orang upahan dia, diupah oleh beliau Wahsy, seorang ahli tombak budak, untuk berangkat ke Uhud bersama pasukan kaum musyrikin, dan dia tugasnya hanya membunuh Hamzah, menombakinya dari jauh, dan ternyata berhasil. Dan Hindun ini juga memantau dari kejauhan. Setelah melihat bahwa Hamzah benar-benar sudah mati, maka dia menuju jasadnya Hamzah dan memutilasi, dipotongnya telinganya, dipotongnya hidungnya, dicongkelnya matanya, dibelahnya dadanya, diambilnya jantungnya, kemudian dikunyah-kunyahnya dan dimuntahkannya. Itu yang dilakukannya dahulu, dan Nabi sangat bersedih. Nabi SAW benar-benar bersedih dengan keadaan pamannya tersebut. Ya, sehingga Hindun ketika menghadap Nabi, dia khawatir teringat oleh Nabi kejadian tersebut dan akan dilakukan hal yang lain. Maka dia tutupi wajahnya, menutupi jati dirinya dengan menutupi, membuat penutup wajah tadi. Ya. Falamma tammat lahal bai'ah, setelah selesai dibaiat oleh Nabi, Hindun ini berkata, qalat ya Rasulullah. Ini luar biasa keberaniannya dan luar biasa kejujurannya juga. Dia setelah masuk Islam dan disyahadat oleh Nabi, kemudian dia berbaiat. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ma kana ala wajhil ardi ahlu khiba'in ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khiba'ika. Ya Rasulullah, dahulu tidak ada penghuni rumah di muka bumi ini yang paling aku sukai hina, yang paling aku inginkan menjadi terhina kecuali penghuni rumahmu. Jadi dia benar-benar ingin Nabi hina, Nabi menderita dahulu. Ya. Thumma ma asbaha al-yawma ala wajhi al-ardi ahlu khiba'in ahabba ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ika. Sekarang ini tidak ada penghuni rumah yang saya berharap selalu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keselamatan penghuni rumahmu. Jadi berubah begitu drastis antara benci kepada cinta karena keimanan. Ya. Nabi awalnya sangat dibencinya, kemudian setelah masuk Islam, Nabi adalah manusia yang paling dicintainya. Ini senada juga yang diungkapkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi SAW. Bahkan beliau setelah masuk Islam dan Nabi menjadi manusia yang paling dicintainya, dia tidak lagi mampu untuk menatap wajah Nabi. Tak kuat dia, tak kuasa dia melihat wajah Nabi SAW, saking cintanya dan saking memuliakan dan menghormati Nabi SAW. Andai kata ada orang yang bertanya, kata Amr ibn al-As, kepada saya tentang bagaimana bentuk wajah Nabi, mungkin saya sudah tidak tahu lagi, karena dia hampir tidak pernah mampu melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa aidan, kata Nabi, wa aidan walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Ini jawaban dari Nabi terhadap perkataan Hindun bintu Utbah tadi, istrinya Abu Sufyan. Kata Nabi, dan begitu juga saya, ya, demi zat yang jiwaku di tangannya. Maksudnya keadaan Nabi SAW juga demikian. Dan ada yang lagi mengatakan, Ibnu Hajar, karena hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, ya, perkataan Hindun ini itu dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa di antara maksudnya adalah dan begitu juga seterusnya. Nanti semakin bertambah imanmu, semakin besar kecintaanmu kepadaku, kata Nabi kepada Hindun, istri Abu Sufyan tadi. Ya. Kemudian ibu-ibu,
Dilanjutkan oleh penulis, wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qad jalasa asfala min majlisi Rasulullah sallam yuballighu an-nas wa yubayyi'uhum anhu wa kanat bai'atun nisa kalaman bighairi musafaha. Umar bin Khattab berada di bawah, Nabi di atas dan beliau di bawah untuk menyampaikan manusia kepada Nabi atau mewakili Nabi membaiat mereka yang tersisa, yang lain-lain yang tidak bisa naik ke atas, maka Umar yang mewakili Nabi SAW. Baiatnya wanita dengan kata-kata tanpa berjabat tangan. Ini perlu kita tambahkan lagi catatan dari penulis. Berikutnya, wa qad jaa ba'dun nasi li yubayyi'u Rasulullah SAW 'alal hijrah. Ini tambahannya ibu-ibu. Di antara mereka yang datang membaiat Nabi, ya, mereka meminta Nabi memberikan kepada mereka satu poin baiat lagi, yaitu mengizinkan mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, pindah dari Mekah ke Madinah. Ya, kata Nabi kepada mereka, "Zahaba ahlul hijrati bima fiha." Ya, orang-orang yang hijrah sudah berakhir, ya, dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada, dan tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kan Mekah sudah ditaklukkan, kenapa mesti ditinggalkan lagi? Ya, jadi kata Nabi tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kalaupun ada ibadah yang lain, walakin jihadun wa niyyah. Nanti akan ada berjihad di jalan Allah dan niat yang ikhlas dalam berjihad. Kalian akan mendapatkan pahala yang besar yang mungkin bisa sama dengan pahala hijrah. Wa idzastunfirtum fanfiru, jika kalian diperintah untuk keluar berperang, maka keluarlah. Nah, ini ibu-ibu tambahan, yaitu baiat yang terjadi pasca pembebasan yang dilakukan oleh Nabi kepada penduduk Mekah yang sangat besar, ya, permusuhan mereka dengan Nabi sebelum penaklukan kota Mekah, ya. Kemudian ada pembahasan yang juga luar biasa ibu-ibu, tentang darah-darah yang atau orang-orang yang dihalalkan darahnya oleh Nabi. Tadi kan Nabi memaafkan banyak orang. Nabi SAW memaafkan dan tidak menyakiti seorang pun yang tadi. Ternyata ada pengecualian yang perlu kita ketahui. Nabi SAW mengecualikan beberapa orang yang mesti dibunuh. Mesti dibunuh. Ya. Dan tentu keputusan Nabi ini bukan karena Nabi SAW haus darah, bukan Nabi ambisi sekali untuk membunuh siapapun yang ia tidak sukai. Buktinya sebelumnya sekian banyak yang dimaafkan oleh Nabi SAW. Ini memang mereka orang-orang yang pantas untuk dibunuh. Ya, ini pembahasan yang sekarang. Unasun uhdirat dima'uhum, orang-orang yang darahnya dihalalkan atau diperintah oleh Nabi untuk dibunuh. Wa kana Rasulullah SAW qad ahdara yawma idzin dima'a unasin 'azumat dzunubuhum. Hari itu Nabi memerintahkan untuk dibunuh orang-orang yang begitu besar dosa-dosanya. Wa kaburat jaraimuhum, yang sudah begitu banyak kesalahan-kesalahan mereka. Fa amara biqatlihim, Nabi perintahkan mereka untuk dibunuh. Hatta walau kanu muta'alliqina bi astaril Ka'bah, walau meskipun mereka bersembunyi di belakang tirai Ka'bah. Kan tidak boleh membunuh di Ka'bah, tanah haram. Tapi kata Nabi, bunuh mereka walau mereka bersembunyi di belakang penutup kiswah, penutup Ka'bah. Ya. Jadi memang mereka mesti dibunuh. Ya, ini tidak banyak, ya. Yang dimaafkan Nabi tadi sangat banyak. Dan dibunuh pun karena memang mereka tidak layak dimaafkan lagi. Sudah begitu banyak kesalahan mereka dan sudah begitu besar, ya, kerusakan yang telah mereka lakukan. Nah, orang-orang yang namanya diumumkan kan mendengar itu, fadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Mereka ini akhirnya begitu sempit dunia yang lapang ini oleh mereka karena cemas. Faminhum man haqqat alaihi kalimatul azab wa qutil. Di antara mereka ada yang memang langsung didapat dan ditangkap kemudian dibunuh. Wa minhum man adrakathu inayatullah fa aslam.
Di antara mereka ada yang sebelum mendapat pengumuman mereka sudah masuk Islam terlebih dahulu. Ya, di antara mereka ada yang masuk Islam sebelum pengumuman tadi disampaikan dan atau sampai ke telinga mereka. Akhirnya mereka bebas. Ya. Wa minhum fa ammal ladzina qutilu, orang-orang yang dibunuh, Ibnu Khatal, ini seorang yang dia bersembunyi di belakang tirai Ka'bah. Akhirnya ditangkap kemudian dibunuh. Ya, itu nama yang pertama Ibnu Khatal. Kemudian yang kedua Mikyas Ibnu Subabah. Ini dua orang yang kedua. Ini juga dibunuh. Al-Harits bin Nufail yang ketiga. Dan Waqainatun libni Khatal. Ada seorang penyanyi wanita, budak miliknya Ibnu Khatal yang pertama tadi. Ada budaknya perempuan, itu juga dihalalkan darahnya oleh Nabi karena dia mencela Nabi, mencaci maki Nabi. Ya. Arba'atu nafar, 4 orang yang di atas. Yuqal wa aidan al-Harits bin Talatil al-Khuzai Ummu Sa'ad wa Ummu Sa'ad ma ihtimal an takuna Ummu Sa'ad hiya maulat li ibn Khatal fa idzan 5 aw 6 nafar. Ada 5 atau 6 orang yang berhasil dibunuh dari nama-nama yang diumumkan. Ya. Wa ammal ladzina aslamu, di antara mereka yang sudah masuk Islam sebelum mendapat pengumuman, wa kanu qad harabu aw ikhtafau, mereka ada yang melarikan diri, ya, ada juga yang bersembunyi. Tsumma stu'mina lahum faja'u wa aslamu, kemudian mereka diberi jaminan aman, kemudian mereka datang dengan membawa keislaman. Adalah Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarah. Abdullah ibnu Sa'ad ibn Abi Sarah, ini orang yang masuk Islam. Kemudian Ikrimah ibn Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, ini juga masuk Islam dan baik Islamnya. Kemudian Habar ibn al-Aswad yang ketiga. Kemudian Qainatun ukhra ibn Khatal, yaitu penyanyi dari budak perempuan milik dari Ibnu Khatal. Jadi dia punya dua budak perempuan, yang satu dibunuh, yang satu masuk Islam. Ya. 4 orang pula yang masuk Islam. Qila wa aidan Ka'ab bin Zuhair, ada tambahan lagi Ka'ab bin Zuhair. Kemudian Wahsy yang tadi ahli tombak yang diupah untuk membunuh Hamzah, ini juga akhirnya masuk Islam. Wa Hindun bintu Utbah yang tadi istrinya Abu Sufyan juga masuk Islam. 7 orang yang ditegaskan masuk Islam di waktu tersebut. 4 orang terbunuh, 7 orang masuk Islam. Wahtafa akharun, yang lain-lainnya tetap bersembunyi, khaufan ala anfusihim, mengkhawatirkan jiwa mereka, duna an yakuna qad uhdirat ima'ahum, walaupun mereka tidak termasuk list orang-orang yang mesti dibunuh, tetap mereka bersembunyi dan juga tidak masuk Islam. Ya. Di antaranya Safwan bin Umayyah wa Zuhair bin Abi Umayyah, Suhail bin Amr. Summa aslama haula'i kulluhum, setelah lama barulah mereka ini masuk Islam. Safwan bin Umayyah, Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian Suhail bin Amr. 3 orang ini awalnya di waktu itu bersembunyi, dan mereka bukan termasuk yang diperintah untuk dibunuh, tetapi mereka bersembunyi akhirnya masuk Islam, ya, keseluruhannya. Walillahil hamd. Itulah ibu-ibu beberapa poin pelajaran kita untuk pagi hari ini. Ya. Kemudian nanti ada satu tambahan lagi yang sangat pendek yang mungkin kita tutup dengan tambahan bab ini, ya, yaitu salat kemenangan. Di sini diberikan judul Salatul Fathi, salat penaklukan. Ya, apa ini salat penaklukan? Yaitu salat yang dilakukan oleh Nabi di penaklukan kota Mekah di waktu duha, di rumah saudarinya Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan ini salat duha, ada yang mengatakan ini salat syukur karena kemenangan yang diberikan oleh Allah. Ya, ceritanya adalah wa dakhala Rasulullah SAW duha fi baiti Ummu Hani, fi baiti Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Ummu Hani ini saudarinya Ali bin Abi Thalib. Ya, dia juga muslimah, sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi salat duha di rumah beliau ini.
salat di waktu duha di rumah beliau. Faghtasala, awalnya beliau mandi, kemudian wasalla 8 rakaat, dia salat 8 rakaat. Salat al-fathi, itu salat mensyukuri penaklukan yang diberikan oleh Allah. Yusallim fi kulli rakaatain, 8 rakaat itu beliau salam setiap 2 rakaat. Berarti berapa salam? 4 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jadi 8 rakaat. Ini waktu duha. Ya. Wa kanat Ummu Hani qad ajarat hamawain laha. Jadi Ummu Hani ini telah memberikan jaminan aman kepada 2 iparnya. 2 orang iparnya diberi jaminan aman oleh Ummu Hani. Wa arada Ali bin Abi Thalib an yaqtulahuma. Sementara Ali ingin membunuh 2 orang tersebut. Ingin membunuh 2 orang iparnya, saudarinya tadi Ummu Hani. Fasa'alat Rasulullah SAW, akhirnya Ummu Hani bertanya kepada Nabi. Kata Nabi SAW kepada Ummu Hani, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami juga melindungi orang yang telah engkau jamin atau berikan perlindungan wahai Ummu Hani. Jadi siapapun yang memberikan perlindungan atau jaminan aman dari kaum muslimin, maka semua tidak boleh menyakiti. Ya, tidak boleh menyakiti karena sudah dapat jaminan aman dari Ummu Hani, maka 2 iparnya tadi haram untuk dibunuh. Makanya Ali bin Abi Thalib tidak jadi membunuhnya karena dia telah mendapatkan, 2 orang tadi telah mendapatkan jaminan aman dari saudarinya. Nah, ini yang menjadi tambahan kita. InsyaAllah yang tersisa, ibu-ibu, dari pembahasan tentang penaklukan kota Mekah ini ada beberapa tema lagi ya. Pertama, Bilal azan di atas Ka'bah. Kemudian lamanya Nabi tinggal di Mekah ketika penaklukan kota Mekah. Kemudian nanti ada program menghancurkan berhala yang bukan di Ka'bah tetapi di tempat yang lain. Ada yang pertama Uzza, berhala Uzza ini juga akan dihancurkan. Dia salah satu misi Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah, menghancurkan berhala. Uzza dihancurkan, kemudian ada Suwa juga. Suwa ini nama berhala juga. Ya. Kemudian nanti ada Manat yang juga dihancurkan. Kemudian tema yang terakhir adalah mengutus Khalid bin Walid untuk ke Bani Juzaimah untuk menghancurkan apa-apa yang disembah di sana selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bab-bab pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, dan saya sediakan waktu bila ada pertanyaan silakan ditulis dan diantarkan ke depan. Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.